Baiklah, Bapak Ibu anggota Komplit Sejahtera yang saya hormati. Sekarang kita menginjak pada acara laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Komplit Sejahtera tahun buku 2024. Kita lihat bersama-sama pada halaman 2, halaman 1, yaitu mengenai susunan acara untuk rapat anggota tahunan kita pada hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu melihat apakah ada tambahan dari Bapak Ibu semua. Cukup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Untuk acara rapat kita, yaitu yang pertama penentuan pembukaan acara data wisuda, pengesahan tata tertib forum. Untuk penentuan forum RAT kita ke-10 tanggal 26 Januari 2025. Saya sudah terima absen dari panitia bahwa yang hadir pada hari ini berjumlah 372 orang. Sedangkan jumlah anggota yang aktif tanggal 31 Desember 2024 itu 689 orang. Jadi untuk menentukan quorum, kalau yang hadir 50% plus 1. Jadi ini sebetulnya sudah memenuhi quorum kita untuk melaksanakan RAT pada hari ini dapat kita laksanakan. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Ya. Berikutnya yaitu kita akan menginjak pada yang ketiga, yaitu berita acara RAT ke-9 tanggal 28, yaitu yang isinya ya secara laporan. Jadi secara laporan secara keseluruhan di 5 bidang ini kita sudah lakukan, dan alhamdulillah kita mengalami kemajuan. Setidaknya kita bertahan dari tahun yang lalu. Gitu. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bendahara. Terima kasih kepada Mas Sino yang sudah memberikan waktu untuk membacakan laporan keuangan di Komplit Sejahtera ini dari tahun buku 2024. Bapak Ibu anggota semuanya bisa dilihat neraca atau laporan keuangannya itu di halaman 10. Untuk laporan tahun ini masih memakai laporan etap, yaitu laporan yang sistemnya seperti tahun yang lalu. Tapi mulai Januari nanti kita sudah berubah laporannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, yaitu SAK-EP. Dan kita untuk mulai Januari ini sudah menggunakan aplikasi Sakti. Kita sudah tanda tangan kontrak dengan PT Telkom, sehingga nanti
para anggota semuanya sudah bisa mengakses Kopdit kita, tabungan kita, hutang kita bisa melalui HP. Nanti kalau sudah itu kita bantu, kita share siapa yang sudah itu bisa mengunduh aplikasi di situ. Itu informasi awal. Kemudian tentang laporan keuangan atau neraca ya di halaman 10. Neraca kita itu ada perbandingan antara tahun 2023 dan 2024. Tidak usah saya bacakan satu persatu. Semuanya bisa membaca sendiri bahwa total aktiva kita dari tahun 2023 6.409.937.000 menjadi 6.989.000.000 sekian. Itu aktiva lancar. Kemudian total aktiva tetap itu dari 35.131.113 rupiah menjadi 40.900.261 rupiah. Jumlah aktiva sampai dengan Desember 2024 kita menjadi 7.097.097 rupiah. Dari dana itu ada di kewajiban-kewajiban itu dari halaman 10 menyambung ke halaman 11. Jumlah kewajiban lancar itu ada 4.751.035.711 rupiah. Kemudian ada dana-dana itu bermacam-macam. Di situ total atau kewajiban jumlah dana-dana itu adalah 229.605 rupiah. Jadi total kewajiban itu ada 4.998.365.316 rupiah. Kemudian modal itu yang milik modal kita sendiri itu dari simpanan pokok, simpanan wajib dan dana cadangan itu berjumlah 2.663.731.761 rupiah. Jadi jumlah pasifannya sama, yaitu 7.042.097.077 rupiah. Dari situ, dari mana asalnya? Dari situ ada di halaman 12, yaitu laba ruginya ada di situ semua. Jadi jumlah dari pendapatan yang kita dapatkan dari tahun 2024 adalah jumlah pendapatan 754.269.671 rupiah. Dari pendapatan itu kita gunakan untuk pembiayaan, yaitu jumlah biaya di situ ada bagian atas, kemudian yang paling di bawah itu dengan termasuk beban-beban operasi berjumlah 446.500 rupiah. Kemudian beban manajemen, kemudian beban administrasi dan beban umum itu berjumlah 178.897.222 rupiah. Jadi jumlah biaya
dikurangi dengan atau jumlah biaya itu 727.814.445 rupiah, sehingga SHU sebelum pajak itu 26.455.022 rupiah. Itu laporan tentang keuangan. Kemudian statistik itu ada di halaman 13, itu sudah sama dari tadi sudah dibacakan dari semenjak pembukaan, bahwa tanggal pembentukan itu adalah 2 April 2014. Kemudian jumlah anggota itu sudah di situ sudah ada, jumlah yang keluar. Jadi Bapak Ibu ketahui semua bahwa di situ jumlah yang masuk jatuhnya hanya 22 orang. Itu karena memang kami mencari anggota-anggota yang benar-benar aktif. Jadi yang beberapa bulan tidak ada transaksi, kami hubungi, kami panggil atau kami datangi, kami tanyain mau dilanjutkan atau tidak. Kalau memang tidak dilanjutkan, jadi kami keluarkan, sehingga ada yang keluar, ada yang masuk. Karena kami berprinsip yang disebut anggota adalah anggota yang aktif. Nah, itu saja laporan yang bisa kami sampaikan untuk tentang keuangan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengerti dan bisa memahami dan juga bisa menerima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Baik, terima kasih kepada Ibu Tresia selaku Bendahara Koperasi Kredit Sejahtera. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari pengawas. Kepada Bapak Mujino kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari tim pengawas akan membacakan laporan pertanggungjawaban pengawas Koperasi Kredit Sejahtera tahun buku 2024. Alhamdulillah, berkat rahmatnya pengawas mendapat laporan pertanggungjawaban yang ke-10 dalam rapat anggota tahun buku 2024. Pengawasan dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, bidang organisasi. Koperasi Sejahtera dapat dikatakan naik kelas menjadi mitra Dinas Koperasi Kota Palembang dan Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan. Ini karena kita juga telah menjadi koperasi produsen dengan mengembangkan koperasi produsen musimasi sebagai unit usaha KKS dengan badan hukum yang terpisah. Juga Koperasi Sejahtera saat ini terus memberikan dukungan kepada produksi musimasi Indonesia yang bergerak di bidang jamur tiram. Yang kedua, di bidang pendidikan, telah mengadakan sosialisasi kepada calon anggota per kelompok atau lembaga lain yang ingin menjadi anggota Koperasi Kredit Sejahtera. Prestasi koperasi kita yang baik membuat pemerintah tetap mengikut sertakan KKS dalam pendidikan perkoperasian yang diadakan oleh pemerintahan. Prestasi kerja KKS yang baik memberikan pengaruh positif pada pengembangan koperasi di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan di Kota Palembang pada khususnya. Dengan demikian kita pun ikut terlibat dalam mendorong koperasi di Sumatera Selatan untuk ikut menjadi baik. Perkembangan koperasi musimasi sebagai unit usaha KKS saat ini sudah konsisten untuk memasok hasil pertaniannya ke supermarket seperti JM dan beberapa pengecer jamur dan penjual gorengan produk jamur di sekitar Sukabangun. Yang tiga, bidang permodalan. Modal yang berhasil dihimpun tahun 2024 adalah yang pertama simpanan pokok
menjadi 68.900.000, naik dibanding dengan tahun buku 2023. 2. Simpanan wajib dari 1.767.500 menjadi 1.781.237.500. Jumlahnya naik lebih dari 170 juta dibanding tahun buku 2023. Untuk simpanan sukarela dari 2.596.577.000 menjadi 2.022.742.478 rupiah. Jumlahnya ada penurunan sedikit sekitar 40 jutaan dibanding tahun buku 2023 dikarenakan ada anggota yang keluar, dan kami harapkan pengurus dan pelaksana harian dapat memotivasi anggota yang ada untuk menambah simpanan sukarelanya, karena dengan begitu anggota akan mendapat keuntungan. Kemudian simpanan sukarela berjangka dari 682 juta menjadi 1.162 juta. Peningkatan ini disikapi dengan cukup baik oleh pengurus dengan menurunkan bunga simpanan. Jadi anggota dan koperasi sama-sama mendapatkan keuntungan yang sepadan. Simpanan bunga harian dari 1.265.248 rupiah itu menjadi 1.189.988.415 rupiah. Agak turun sedikit, sekitar 30 jutaan dari laporan tahun buku 2023. Kemudian simpanan masa depan meningkat dari 110.400.000 menjadi 120.500.000. Ada kenaikan sekitar 17 jutaan. Kami mengharapkan pengurus dan pelaksana harian dapat mendorong anggota untuk memanfaatkan produk ini untuk kepentingan jangka panjang. Ini dapat digali lebih jauh kepentingan jangka panjang apa saja yang diperlukan dan dipersiapkan sejak saat ini. Bisa untuk perbaikan rumah atau pembelian kendaraan baru dan lain-lain. Untuk yang keempat, bidang usaha, untuk kelalaian pinjaman 0,5% berjumlah sekitar 23.100.000 rupiah. Pelaksana harian dan pengurus juga sudah mendatangi anggota yang mengalami kendala dalam mengangsur dan sudah diberikan peringatan. 5. Untuk bidang administrasi. Setelah beberapa tahun berjalan, koperasi ini berusaha mencari, akhirnya pengurus dan pelaksana harian sudah mendapat aplikasi yang segera dapat digunakan oleh anggota KKS. Nama aplikasinya Sakti. Aplikasi ini dapat diinstal pada HP masing-masing anggota dengan mengunduhnya dari Google Play Store. Fungsi aplikasi ini untuk memantau semua simpanan yang dimiliki masing-masing anggota, berikut pinjaman yang dimiliki beserta sisa pinjaman yang masih harus diangsur. Dan saat ini proses aktivasi aplikasi ini masih dalam proses migrasi data. Jika sudah siap dipakai, akan segera diinformasikan ke grup WhatsApp Koperasi Kredit Sejahtera. Semoga proses migrasi ini dapat selesai dan segera dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota. Kemudian untuk secara keseluruhan, Koperasi Kredit tetap berkinerja baik karena sinergi, kesadaran dan disiplin anggota bersama dengan kinerja pengurus Kredit Sejahtera. Semoga rencana kerja di tahun 2025 ini dapat terlaksana agar anggota dapat menjaga kualitas hidup berkeluarga. Demikian laporan ini saya sampaikan. Baik, kalau gitu
Kita langsung kalau begitu langsung ke program ya. Kami persilakan ke Bapak-Bapak Ino untuk membacakan program kerja tahun buku 2025 serta anggaran pendapatan belanja. Kami persilakan Pak. Terima kasih, Bos. Ya, Bapak Ibu sekalian, tahun depan kita menargetkan menambah anggota baru 50 orang. Nggak usah banyak-banyak, yang penting uangnya tertib. Seperti biasa Bapak Ibu, kami juga bangga Bapak Ibu juga merekomendasikan anggota baru itu orangnya bagus-bagus. Yang tidak, yang mentalnya bagus, bukan yang minjem lari, tapi minjem tanggung jawab. Balik, minjem balik kan. Juga rajin menabung. Kita terima kasih sekali bahwa kita masih sama-sama menjaga operasi yang tetap baik. Dari pemerintah, Jadi dia. Ya jauh banget terus. ujian Balik seminggu. Minggu ini. uji coba untuk memanfaatkan lahan di rumahnya yang tidak luas menjadi lebih produktif. Langsung bertanya jalur, kita sudah ada medianya. Bagaimana caranya memanfaatkan koperasi ini supaya hidup lebih mandiri, tidak menggantungkan diri kepada orang tua terus. Jadi bisa dibicarakan dengan koperasi di sini bersama Bu Ros, Bu Tres, dan petugas kantor lainnya. Lalu melanjutkan pengembangan koperasi produktif sebagai bentuk pengembangan koperasi sejahtera. Bidang permodalan, kita akan meningkatkan saham dari 3,8 miliar menjadi 4,5 miliar. Jadi target kita 700 juta. Tidak mula-mula. Kalau taruhlah satu bulan itu naik 75 juta, kita bisa memenuhi target untuk tahun depan. Lalu meningkatkan kekayaan dari 7 miliar 42 menjadi 7,5. Juga tidak mulu-mulu. Kita hanya naikkan sekitar 500 juta. Taruhlah kita meningkat kekayaan per bulannya 50 juta. Jadi kalau untuk kumpulan seperti kita hampir 700 orang, saya pikir angka ini tidak terlalu berat. Syukur-syukur kalau kita lebih ya, seperti kemarin target kita di kekayaan hanya targetnya sekitar 6 miliar, itu naiknya jadi 7 miliar. Jadi naiknya 1,2 miliar. 1,2 miliar. Jadi lumayan. Bidang perkretaan, nah ini. Di tahun 2025 silakan Bapak Ibu merencanakan apa yang perlu diperbaiki atau apa yang perlu kita belanjakan dan bisa meminjamnya di Kopi Sejahtera. Jadi bisa meningkatkan volume pinjaman kita dari 4,9 menjadi 5 miliar, 5. Jadi naiknya juga tidak mulu-mulu, hanya sekitar 5 miliar saja. Lalu seperti biasa, bidang administrasi dan perkantoran, cetak kalender, dan juga aplikasi sakti tadi. Nanti di situ Bapak Ibu bisa memantau. Kalau ngangsur sudah tercatat belum, kalau belum bisa langsung komplain. Nah, jadi langsung nampak di aplikasi. Jadi akan lebih transparan. Nah, angsuran kita sudah belum, kita nyimpen sudah belum. Jadi, kalau lihat angkonya kita makin jelas. Rupanya kita bisa nyimpen juga. Ya. Ya itu rencana kerja kita di tahun 2025. Lalu untuk rencana anggaran akan disampaikan oleh Ibu Pres. Silakan Bu Pres.
Kita tidak lama lagi, hanya sekarang giliran lihat rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun buku 2025 itu ada di halaman 20. Sekali lagi anggota yang belum dapat tempat duduk, silakan, sebelah kanan saya masih kosong. Silakan lewat saja Bu, tidak apa-apa, sama saja ya. Sebelah kanan masih kosong. Rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi ini kita sudah mencoba menggunakan sistem akuntansinya yang SAK EP yang berlaku dari bulan Januari ini. Dan menurut akunting kita lebih simple, jadi di situ sudah tertulis ada pengadaan inventaris dan digitalisasi koperasi yang tadi sudah disebutkan, yaitu kita memakai aplikasi Sakti, kita kerjasama dengan Telkom, dan juga sudah tanda tangan tiket kontraknya sudah beberapa hari yang lalu. Kemudian partisipasi anggota itu adalah rencana untuk pendapatan bunga dan usaha lainnya itu berjumlah 715 juta rupiah, dan itu akan dialokasikan untuk beban-beban keseluruhannya sehingga ditargetkan sisa hasil usahanya bruto sebelum untuk pelaksanaan RAT itu kami targetkan 347 juta, sehingga kemudian pendapatan beban-beban lainnya dan harapan kami SHU untuk tahun depan, tahun ini bukan tahun depan, maksud saya tahun ini, jadi laporannya nanti tahun depan itu SHU-nya kami berharap bisa mencapai 27 juta rupiah yang saat ini baru mencapai 26 juta rupiah. Mudah-mudahan seperti Pak Sekretaris bilang tadi, kita tidak muluk-muluk, kita pelan-pelan saja. Yang penting koperasi kita terjaga dengan aman, jangan sampai ada yang meminjam tapi lari. Ya, seperti target untuk nambah anggota tidak usah banyak-banyak tapi yang berkualitas. Rasanya hanya itu yang bisa kami sampaikan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun buku 2025. Sekian dan terima kasih. Kami tawarkan kepada Bapak Ibu semua, apakah ada tambahan dari Bapak Ibu? Cukup? Tidak ada Ibu ya? Baik, terima kasih. Saya akan mengesahkan program kerja dan anggaran pendapatan belanja tahun buku 2025. Baik, terima kasih. Dan kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggung jawab kepada anggota. Kami persilakan. Untuk merit, untuk nikah yang betul. Ada cerita nggak? Setiap ceritanya ada hadiahnya. Kalau ada yang punya cerita, Ada? Ada pertanyaan juga boleh? masih malu-malu ditanya. Yang di dalam? Nah, yang di dalam? Kalau ada? Pelan-pelan, ya, boleh Ibu. Apa Bu? Apa Bu? Sama kita lah. Bisa kami dengar? Ya, sama kita lah, dan sama lu. Kadang cerita jelek ada hikmahnya. Silakan. Nama Bu, nomor anggota. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Zuriana. Bapak, di sini sedikit usul atau masukan. Kalau seandainya tuh untuk jamaah yang mau umroh itu misalnya diadakan apa ya, misalnya anggota yang aktif, umpamanya anggota yang aktif yang minjemnya misalnya 30 juta ke atas, tapi dia rutin gitu. Apakah dikasih support atau sejenis
bonus. Itu usulan saja Bapak. Itu saja Bapak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ibu, Ini namanya siapa tadi? Emi. Ibu Emi. Ibu Emi. Nomor buku 911. itu pertanyaan Bu, itu kita tampung yang mungkin akan diolah. Ada yang Mau lain? dijawab langsung Bu? Mau dijawab langsung atau mau disimpan dulu pertanyaannya? Ya, kita simpan dulu ya Mbak ya. Terima kasih usulannya. Ya. Ini apa ada cerita lain? Ada lagi yang lain Bu, Pak? Nanti aku ada cerita untuk mancing ya. Kita Ada, Pak. punya, Ada, Pak. kita punya. Oke, silakan Pak, nomor. Ya. Ya ini Nama Pak. nama Andi ya. Kita nomor buku jadi gini ya, kita kan punya istilahnya anak usaha koperasi ini masing-masing ya. Mungkin usul saya itu supaya ibu-ibu atau bapak-bapak di sini supaya kena apa disosialisasikan supaya mereka juga ikut terlibat baik itu dalam produksi atau pemasarannya gitu. Mungkin bisa jangkauannya bisa luas karena mereka punya jaringan masing-masing. Jadi misalnya dari sekian ratus anggota ini ada 50 yang ikut mempunyai usaha jamur tiram, nanti kan tambah lagi produksi, tambah lagi pemasarannya. Sekian sebetulnya. Terima kasih. Mau ditanggapi Bu? Nah, ayo kita catat dulu ya. Oke, ditampung dulu pertanyaannya. Luas jaringan. Tapi di sini ada yang sudah jadi langganan warung di sini, ada yang jadi langganan jamur, juga ada yang usaha goreng jamur tiram goreng itu ada yang sudah langganan di sini. Ada juga yang satu orang kemarin mencoba itu setelah nunggu yang namanya petani itu kadang butuh sabar, tunggu juga. Dia beli 10 bebek yang mau dicoba, siapa tahu kalau dia tunggu itu dia mau lebih besar lagi. Kita udah siap kalau ada yang mau mencoba. Konsultasi silakan ke kantor. Nah, saya ada lagi yang lain? Sebelum Ada lagi yang lain? Oke, silakan Ibu. Nah. Maju Ibu biar bisa masuk video. Ah, sini Ibu. Ah, biar masuk video. Laju ke depan sini, Berti baru. Terima kasih Bapak kesempatannya untuk saya. Perkenalkan nama saya Priyanti dengan nomor buku 1148. Ya, ini bisa dikatakan saran atau pertanyaan Bapak ya. Saya tadi melihat laporan itu bahwa anggota kita adalah ada yang dewasa, ada yang anak-anak atau anggota luar biasa. Oke, kalau untuk anggota yang luar biasa atau apa dulu, untuk kita dewasa kita punya hak untuk meminjam. Oke, sekarang alangkah baiknya kita juga memberikan reward untuk anggota anak-anak Bapak Ibu yang memang anggota luar biasa yang dia tidak punya tidak punya hak untuk meminjam karena belum ada gaji gitu. Saran saya alangkah lebih baiknya anak-anak ini kita kasih reward seperti misalnya dalam bentuk prestasi mereka Bapak Ibu. Misalnya pada saat mereka ada satu bagian raport, mereka berprestasi, kita kasih reward. Dengan demikian diharapkan nantinya dengan hal seperti ini akan menambah anggota luar biasa dari anak-anak. Itu saran saya Bapak ya, karena tidak hanya yang dewasa yang di cover, tetapi yang anak-anak ini juga kita harus perhatikan. Sudah ada belum kelebihan mereka ikut dalam operasi ini? Agar lebih tertarik, maksud saya kita harus ada program yang
menarik perhatian anggota yang datang dalam rapat, gimana kalau diadakan kayak door prize, nomor anggota gitu dibikin buat Hadiahnya payung, panci, jadilah. Udah itu aja, terima kasih. Namanya siapa Ibu? Nama saya Herfiati, nomor 1030. Yang nyari duit, ibu ngelola duit sama nyari duit dulu. Ya, Bendahara. Lalu bapak, mau gimana ibu tes? Mau langsung dijawab? Mau ditambung? Yang 2 orang ibu. Untuk yang ribet anak-anak, ini kami bisa jawab sekarang. Untuk usulan ribetnya nanti kami pertimbangkan, tapi bukan dalam bentuk prestasi, ya, karena kami di sini prinsip kami tidak menanamkan persaingan, ya. Jadi nanti kalau yang prestasi aja, mungkin hanya itu ada persaingan. Dan kadang-kadang persaingan itu sering membuat atau menjadikan orang-orang, bukan di sini sih, orang lain itu suka mencari jalan bagaimana supaya dapat. Ya, jadi kami tidak menanamkan persaingan. Jadi untuk ribet anggota luar biasa kami pertimbangkan nanti bentuknya seperti apa. Kemudian yang Ibu Eviarti MBA 1030 tentang sekarang zaman sudah modern bisa transfer. Sementara ini kita sudah menerima transfer, ya. Nomor rekening koperasi ada, jadi nanti para anggota yang tidak bisa hadir pada saat hadir mungkin bisa meminta nomor rekening kepada petugas yang ada, minta nomor rekeningnya. Data bapak ibu bocor kemana-mana? Ada. Apa namanya, jadi berbahaya juga namanya data macam itu. Jadi kita juga kemarin kontrak dengan Telkomsel itu sudah kita lihat di klausulnya, kalau data keamanannya dijamin. Jadi kita ada kontrak, jadi memang mereka menjamin kalau kita dirugikan kita berhak untuk menuntut Telkomselnya untuk bertanggung jawab kalau data itu sampai bocor. Nah itu ya. Nah, lalu soal reward tadi, saya kira anggota luar biasa juga masih dapat duit transport ya. Setidaknya meskipun tidak meminjam tapi dia dapat duit transport. Jadi itu salah satu bentuk reward meskipun mungkin tidak besar ya. Tidak personal memang, tidak menunjukkan prestasi. Jadi kita menghargai juga, kadang anak-anak itu ada yang sekarang kakaknya lemah, tapi kakeknya dia menonjol. Takutnya kalau kita sekarang sudah dalam teori pendidikan itu, kalau sekarang kita lebih menghargai anak-anak yang punya prestasi, yang nggak punya kaki kecil hati. Nah di koperasi ini kita solidarnya di situ. Solidarnya di situ. Jadi kalau yang berprestasi nanti akan kita timbang bagaimana ya. Tapi secara keseluruhan mendapatkan uang transport semua itu, yaitu bentuk apresiasi kita bagi anak-anak yang mau menabung. Kita mendidik anak untuk menabung di situ. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah nanti berikutnya mungkin akan dipikirkan oleh pengurus dan pelaksana harian soal reward yang lain. Terima kasih atas masukannya Ibu ya. Ya itu cukup berarti itu. Ada lagi masukan dari Bapak Ibu yang lain? Masih ada hadiah yang nunggu nih? Nah, yang bertanya apa yang nak bercerita? Ada bercerita? Sudah
mancing. Kita punya simapan itu ya. Kemarin itu ada informasi beberapa anggota yang sudah nyimpen simapan itu harus 8 tahun ya. Harus 10 tahun. Dia baru nyimpen 5 tahun belum diindepin sudah tarik. Jadi dia rugi itu kan. Jadi dia udah sempat kayak asuransi lah macam itu. Jadi kalau di tahun ke-10 dia ngambil, dia angkanya bisa lebih besar. Nah itu yang disayangkan. Aku bicara dari sisi anggota ya. Kalau kita nyimpan 5 tahun langsung ambil, sebenarnya rugi kita. Biarlah untuk 5 tahun, kalau nggak biar di situ berbunga dia. Nah tapi di tahun ke-10 baru bisa diambil. Nah itu sekali lagi seperti produk yang seperti tema yang kita buat tahun ini, itu bagaimana memanfaatkan simpanan itu untuk mempersiapkan masa depan. Diukur baik. Kira-kira anak ini masuk SMP misalnya yang di swasta atau di negeri taruhlah masih tetap butuh banyak biaya, itu dikira-kira ya. Kira-kira kalau 10 tahun ke depan itu apa yang diperlukan dan sebanyak apa kita bisa simpan. Minimalnya 100.000 dan kelipatan. Kalau 200.000 ya nanti di tahun ke-10 dia 2 kali lipat. Gitu. Dan ini di koperasi, jadi kemungkinan untuk lari dan roboh itu jauh karena yang jago kan semua anggota kecuali perusahaan ya, yang punya perusahaan lari gitu ya. Tapi kalau ini yang ngurus juga kolektif dari berbagai kalangan dan yang jago juga anggota, jadi tidak perlu takut. Beberapa yang masih bertahan kalau ikut dia laporan tadi itu simapan kita naik terus 127 juta tahun ini. Ini sudah banyak yang nyimpen. Cuma ada yang 5 tahun langsung diambil. Mungkin kepepet kali ya. Kalau kepepet lain lagi masalah. Tolong dipertimbangkan yang itu. Simapan itu bisa berguna untuk kita kira-kira 10 tahun itu butuhnya apa. Misal naik ke lantai rumah. Karena tanah jalannya dicor terus. Naik terus. Yang tadinya rumah ini tinggi jadi kapal ya. Di bawah. Ya, bisa dipakai istilahnya kampanye tidak banyak. Kalau misalnya butuh biayanya taruhlah 100 juta misal di cover dengan simapan tadi 50 juta, dulu lah ya, kalau banyak misal itu atau dari simpanan lain itu masih bisa. Ya, 100 ribu. Nah, per kartu itu 100 ribu. Sudah 10 tahun. 2 tahun lalu kita sudah sosialisasikan. Beda si suka dengan simapan. Ya, kalau si suka itu Bu, dia simpan kayak deposito Bu. Nah, jadi dia boleh diambil 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Tabungannya juga tertentu. Kalau simapan itu ada Bu, 5 tahun dia nyimpan, nanti tahun 10 nyimpan berapa itu. Persisnya bisa Jadi sistemnya itu 5 tahun kita menabung. Ya, 5 tahunnya dindakkan. Menabung 5 tahunnya dindakkan. Ya, boleh. Baru 10 Ya, tahun baru bisa tahun 10 baru bisa diambil. Ya, sampai 5 tahun ya. Nah, 100 ribu itu sampai 5 tahun tiap bulan. Jadi bisa dia angkanya lumayan sih. Jadi kalau tidak masih ada. Jadi silakan dihitung-hitung untuk 10 tahun ke depan. Apa kebutuhannya dan mulai dari sekarang. Ya. Ya. Terus simapan yang masih belum dipakai. Kalau si buhar yang untuk kabut sering ya. Dia butuh ada tabungan di bank. Itu memang tidak akan dipotongkan. Rumah kalau di bank itu potong. Terus dinyalannya di koperasi kayak itu. Simapan. Silakan tanya teknis persisnya berapa angka yang akan diterima dari 100.000 per bulan selama 5 tahun. Tahun ke-10 terima berapa itu nanti bisa ditanyakan. Oke, silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bu, nomor anggota? Saya Sri Saya kan ikut koperasi juga di tempat kerja. Koperasi di tempat kerja ada SKU-nya Pak. Nama koperasi kita tidak ada SKU-nya.
2023 dan tahun 2024 ini kita sudah mulai bagi. Itu kalau di buku itu ada tulisannya langsung masuk ke tabungan. Di buku itu ada tulisannya kecil SHU 2023. Kalau Bu Sri Patmi bukunya karena masih di rumah mungkin belum dipindahkan, tapi di KSPA sudah ada. Untuk yang tahun buku 2024 belum dipindahkan di buku. Terima kasih. Jadi di sini ada proses kita katakanlah timbal balik ya, subsidi silang secara sistem tuh ya. Secara sistem tuh yang besar juga menunjuk yang kecil. Kita buat saya itu minggu kita boleh. Tapi yang besar kayak bang kayak kita boleh. Tapi yang mobil dan jelas yang takut sih. Saling support, tidak langsung sistemnya diperkuat yang besar, yang kecil. Terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi anggota lain ada lain yang mau respon Bapak Ibu? Ada yang lain mau tanya? Silakan. Oh ya, silakan. Afrida, nomor buku? 1015. Afrida, nomor buku 115. Untuk Ibu Frida, kami langsung jawab. Untuk kredit motor, kami di sini Kombit Sejahtera itu izinnya simpan pinjam saja. Jadi kalau mau mengadakan kredit motor itu harus mengganti atau harus merubah izin usaha. Maka kami tidak melaksanakan itu, sehingga jika para anggota ingin membeli motor secara kontan, silakan pinjam uang ke Kombit Sejahtera dan pergi ke dealer membeli sendiri. Itu yang sekarang selama ini berjalan. Nah, yang selama ini berjalan, anggota pinjam uang, kemudian pergi ke dealer atau ke dealer dulu survei motornya seperti apa, harganya berapa, sudah deal harganya, baru ke koperasi pinjam uang sehingga membeli ke dealer berupa cash. Itu yang selama ini berjalan. Dan untuk saat ini belum memikirkan untuk kredit motor karena itu tadi harus mengubah izin usaha dulu, tapi belum. Terima kasih. Jawab Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayati. Nomor anggotanya 1063. Yang saya dengar dari adik saya, kalau tidak mau mengajukan pinjaman itu, misalnya harinya 10 juta, minimal kita harus tahunan berapa euro kan di koperasi ini. Nah, misalnya nih kita kan baru masuk gabung di
pinjaman itu ada proyeknya, yang mana yang bisa pakai agunan, yang mana yang bisa cepat, yang mana yang itu ada semuanya ada proyeknya. Itu secara teknis ada pada pelaksana harian. Jadi jika ingin mendalami lebih jauh, silakan sekali-sekali datang untuk meminta penjelasan. Itu ada berbeda-beda Bu, ada yang pinjaman pertama, kedua, ketiga, itu bermacam-macam. Itu ada semua proyeknya, ada semua aturannya, itu bisa dilihat atau datang ke kantor untuk dijelaskan kepada oleh pelaksana harian. Terima kasih, itu dulu.